Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Saya David Plaikol. Bisa kembali menjumpai Anda. Kita bisa menjumpai Anda yang baru, tentu dengan semangat baru mengikuti protokol kesehatan. Tetap kita mengikuti. Baik, pemirsa, pagi ini kita akan ngobrol tentang mau lebih dekat lagi dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Kupang. Mungkin ini juga salah satu perguruan tinggi juga. Dan pagi ini kita akan berbicara tentang Stikom UY Lindo menuju kompetensi 4. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Ketua Stikom UY Lindo Kupang, Bapak Maridus IJ Lama Belawa, Eskom MCS, atau yang lebih akrab kita sapa ini Pak Ignas. Ya, selamat pagi Pak Ignas, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat selalu. Berikan tahun 2000 ya, jadi pada tahun 2020 ini genap 20 tahun ya. Dan selama perjalanan dari 2000 ya, kita menapaki yang namanya, kita bagi yang namanya milestone atau tonggak-tonggak capaian, sehingga pada tahun 2018 ya, kita masuk pada yang namanya kompetensi nasional, sekalipun skala rencana di tahun 2020-2024 ya. Tapi di 2018 itu sudah masuk ke kompetisi nasional, ditandai dengan terakreditasinya program studi teknik informatika, program studi sistem informasi, dan institusi ya, institusi terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional. Dan paling terakhir pada bulan Juli kemarin 2020 itu D3 ya, prodi yang paling bungsu ya, kita di kampus Teknik Informatika Diploma 3 sudah terakreditasi B oleh BAN PT. Maka lengkaplah sudah ya, kami sudah siap untuk masuk dalam kompetisi nasional. Baik, ini lebih dekat lagi berkaitan dengan program studi yang ada. Tentu juga kalau kita mau berbicara soal keunggulan-keunggulan, semuanya ada di Stikom UY Lindo Kupang. Apalagi dengan era sekarang ini, apalagi new normal juga. Kemarin ini, walaupun sekarang ini masih tatanan COVID-19 ya, perjalanan dan semua itu dari rumah. Nah ini nih, terganggu semuanya juga, baik itu di berkaitan dengan perkuliahan, semuanya itu juga terganggu. Nah ini apa yang dilakukan oleh Stikom UY Lindo Kupang? Oke, jadi kami adalah kampus IT, Information Technology. Jadi sebelum COVID pun juga kami salah satu kampus yang tergabung dalam Aptikom, itu Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer Indonesia. Itu para pendiri Aptikom, para yang kita sebut dengan senior-senior kami di Aptikom, sudah merencanakan PJJ, pendidikan jarak jauh ini sudah jauh-jauh tahun lah, dari tahun 2005-2006, tapi memang kita adopsi di perguruan tinggi ini baru setelah tahun 2011-2012. Jadi kita punya sistem, kita sudah ada yang kita sebut dengan sistem administrasi akademik atau disingkat menjadi SIAMIR ya. Jadi kami sudah sempat tahun 2018 itu sudah mendeploy suatu program absen online, itu sebelum COVID ya. Jadi kita sudah mau paperless, semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kertas kita kurangi. Ini dalam rangka green computing ya. Kira-kira ini untuk mengurangi sampah juga. Sampah, ya. Memang untuk sekarang ini semuanya serba online, serba daring ya. Nah, untuk di Stikom UY Lindo sendiri, ini pergerakannya sebelum corona nih, Pak. Ya, jadi kita rencana sistemnya itu kita sudah buat sebelum corona ya, 2018, 2011, tapi waktu itu kita di dosen ini kan ada yang namanya laporan beban kerja dosen. Nah, laporan beban kerja dosen itu kan harus kebanyakan membutuhkan yang fisik ya, yang manual tanda tangan basah, baru sah gitu ya. Nah, itu. Nah, setelah dengan ada corona kan mau tidak mau harus ya. Jadi mulai semester ini kami sudah terapkan yang namanya full absen melalui online ya. Sistem kita namanya Ikhlas yang terintegrasi dalam sistem akademik tadi. Jadi ketika dosen masuk, dosen harus membuka kelasnya,
Setelah itu mahasiswanya presensi ya. Sampai di kelas ya nanti ada ketua kelas yang mencek. Kan ada mahasiswa yang dari rumah mengklik absennya hadir, tetapi di kelas mungkin tidak hadir. Nah, nanti itu akan dikonfirmasi ke ketua kelasnya, lalu ketua kelasnya akan melihat mau izin atau sakit nanti di situ. Oke. Sistem pengontrolannya ya. Nah, kalau untuk sekarang ini, lalu juga bukan cuma di dunia pendidikan saja, hampir semuanya. Tetapi kita mau lebih juga mengetahui juga untuk sistem perkuliahan sekarang ini, apalagi dengan kemarin juga untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah ini supaya kita juga harus mengikuti juga ini protokol kesehatan, sesuatu tidak terjadi untuk kita sendiri juga. Ini seperti apa? Ini untuk pergerakan Pak Ignas. Memang mahasiswa baru kan baru ya, jadi kita perlu 2 minggu untuk melatih mereka, mentraining bagaimana mereka bisa menginput, mendalami yang namanya sistem online itu. Setelah 2 minggu ini, nanti tanggal 14 itu kita sudah mulai membagi ya. Yang teori tetap daring, yang praktek kita bagi minggu pertama nanti untuk semester 1, minggu kedua untuk semester 3, minggu ketiga untuk semester 5, minggu keempat untuk semester 7. Ya. Kita bagi sehingga apapun terjadi kalau memang ini klaster kita jelas. Oh, minggu pertama semester 1. Jadi ada misal hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan Covid, kita sudah tahu yang hadir itu semester 1. Jadi kita tidak terdistract dengan semester yang lain. Dan juga ruangan juga dibagi ya. Ruangan labnya ini khusus untuk semester 1. Jadi itu digunakan terus. Tentunya dengan menggunakan protokol yang ketat, masuk harus pakai masker, setelah itu mencuci tangan, dicek suhunya, setelah itu masuk lab juga laboran selalu membersihkan tiap kali kegiatan di laboratorium, sehingga intinya semuanya bersih dan terhindar dari yang namanya penyebaran virus. Oke, baik. Di saat mahasiswanya sangat excited sekali untuk mengikuti perkuliahan, apa kabar para tenaga dosen? Oke, tenaga dosen sangat siap ya, karena kita dosen IT, intinya DNA-nya kalau dosen dimanapun juga, kapanpun juga, bagaimanapun juga, dia harus siap ya. Jadi secara resource kita sudah siap untuk kelas daring, dan juga kelas teori. Nah, memang faktornya yang satunya paket itu ya, paket data. Kadang-kadang kalau kita mengirim video streamingnya agak berlebihan, nanti paketnya akan berkurang ke mahasiswa. Tapi sekarang ini saya lihat ada fitur-fitur baru dari Telkomsel, dari beberapa provider yang menyediakan paket-paket berkaitan pendidikan yang kuotanya sangat banyak. Nah, jadi itu sangat membantu. Jadi tidak ada alasan lagi. Ya, jadi tidak ada alasan lagi kuliah hambatan untuk perkuliahan daring. Ya. Soalnya kemarin itu lagi ribut-ributnya ini paket data. Paket data ya. Orang tua juga pada bingung juga gitu. Nih. Baik, apapun juga itu ilmu sangat-sangat penting sekali. Dan juga kita tidak namanya berkaitan juga dengan era teknologi sekarang ini, dengan hadirnya Stikom Uyelindo Kupang yang pergerakannya sudah 20 tahun ya, 20 tahun di Kota Kupang. Itu juga menjadi kampus unggulan, menjadi salah satu kampus unggulan, kampus favorit di Kota Kupang. Nah, sekarang ini semuanya mau bergabung dengan kampus Stikom Uyelindo Kupang. Jadi memang sekalipun dia sudah ter-ASB, tapi akreditasi itu kan bukan outputnya ya. Dia itu adalah sebuah proses. Nah, outputnya apa? Kita melihat tantangan kebijakan baru ya dari kementerian, namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan hibah ya untuk merancang kampus Merdeka Belajar ya. Jadi kita sudah merancang sehingga penerapan kampus Merdeka dan itu inline dengan kondisi kita sekarang ya. Jadi mahasiswa tidak hanya di kampus tapi dia bisa magang ya. Kita punya banyak mitra ya, Dinas Pariwisata dengan Kota Kupang, dan kita siap untuk membantu apapun yang berkaitan dengan pengembangan IT. Jadi dia tidak hanya di kampus, tapi dia bisa magang ke mitra-mitra kita, setelah itu mengajar ke sekolah, setelah itu di kampus Merdeka ada yang namanya kegiatan ke desa, dan masalah COVID ini yang membuat ada satu rencana kami untuk pertukaran
pelajar. Jadi sekalipun masih kuliah di Kupang, ya ada saat-saat tertentu bisa merasakan kuliah di UGM, di Jogja, di Bali, 1-2 hari untuk pertukaran pelajar. Baik, oke. Dan tentu juga ini bagaimana dengan prestasi-prestasi yang artinya ini output dari di saat mahasiswa itu berada di Stikom Uyelindo Kupang. Nah ini tentu juga ada hal-hal yang membanggakan untuk kampus sendiri. Ya, tentunya berkaitan dengan Tridharma, jadi kewajiban perguruan tinggi, ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Titik tekan kita selain di bidang pendidikan, kita juga mengembangkan yang namanya penelitian, ya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya sesuai dengan kita punya ilmu, ya, mengembangkan software, ya, kita lagi merancangnya namanya software house, sehingga mahasiswa-mahasiswa itu diwadahi dari dalam mengembangkan sebuah program atau sebuah aplikasi yang bisa membantu masyarakat. Ya, masyarakat itu. Di bidang pendidikan tentu tadi sudah diuraikan, dan kalau kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini, mungkin lebih fleksibel lah. Jadi mahasiswa tidak hanya di kampus, tapi bisa ke prodi lain atau di kampus lain dalam 1 semester, sehingga ilmunya itu, kata Mas Menteri, tidak hanya di satu kolam renang, tapi bisa di mana-mana. Sehingga lebih. Jadi mungkin ini menjadi satu target juga untuk di 2024 nanti. Ya. Dan target kita 2024 kita sudah menerapkan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar secara full. Jadi di angkatan 2020 ini semester 1 ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Baik. Dan bagaimana juga di saat sekarang ini, Pak Ignas, berkaitan dengan mahasiswa itu sendiri. Ini proses belajar, ya, proses perkuliahan di ruangan. Apalagi kalau sekarang ini berkaitan dengan perkuliahan secara online, tentu hal-hal teknis itu ada. Nah, betul. Ini apa kabarnya kalau mahasiswanya itu ambil contoh ada di pelosok. Nah ini nih. Nah, memang tadi sudah disinggung, tapi ini sangat-sangat krusial juga nih. Betul. Memang di sistem kami membuka kelas itu range waktunya itu diperluas. Jadi kalau 2 SKS kan 2 jam, ya. Tapi waktu belajarnya itu di online kita buka, misalnya dari jam 8 sampai jam 8 malam. Nah, jadi mahasiswa dimanapun juga, mungkin tidak ada paket, tidak ada ini, jam mungkin 6 sore baru dia mulai mengabsen, itu sudah diperbolehkan. Tapi tentunya dipantau, dia harus memberikan umpan balik, Pak, saya nanti ada komentar, saya posisinya di sini, saya nanti absennya sekian. Setelah itu dia harus memberikan semacam pertanyaan atau semacam umpan balik lah, bahwa dia mengikuti perkuliahan. Dia menonton materi yang disediakan secara asinkronos oleh dosen. Setelah itu. Baik. Nah, itu yang agar dosen bisa memantau ada di mana. Setelah itu di tiap mahasiswa juga punya grup WA. Itu juga plan B lah. Kalau misalnya ini tidak internetnya atau tidak ini, kita masih bisa menggunakan WA untuk mengontrol perkembangan dari mahasiswa. Baik. Dan di saat orang mau lebih dekat lagi dengan kampus Stikom Uyelindo Kupang, nah ini sangat berminat sekali mereka untuk masuk ke kampus Stikom Uyelindo Kupang. Masih ada harapan tidak? Ya, tentu visi kita jelas, ya. Kita salah satu kampus yang tadi sudah dibilang terbaik, terdepan, dan ada kata karakternya. Jadi karakter apa yang akan diberikan oleh Stikom? Tentunya karakter kepemimpinan di bidang IT. Bagaimana dia menyelami bidang IT itu sesuai profesinya, dan kami sudah mempunyai yang namanya flying field lah, tempat dia bekerja dan tempat dia, kalau ijazah itu kan diterima, setelah itu disimpan. Nah, kalau ketika orang ditanya, kamu bisa nyetir motor? Bisa. Mana punya SIM? Tidak ada. Wah, itu berarti belum layak. Nah, kalau kita sudah yang namanya ada lembaga sertifikasi profesi, kita kerjasama dengan LSP Informatika, nanti seluruh mahasiswa yang tamat, dia harus memiliki minimal 1 SKPI, ya. SKPI itu adalah surat pendamping ijazah. Jadi ada ijazah, ada juga surat pendamping. Nah, itu sertifikasi profesi dari BNSP. Jadi sudah lambangnya burung Garuda. Jadi itu sudah layak. Jadi tidak ragu lagi. Tidak ragu lagi. Ya. Siap untuk bekerja di lapangan. Siap untuk bekerja. Dan
persebaran di Nusa Tenggara Timur ini, apakah dari kampus sendiri terus mengontrol atau seperti apa nih? Kita punya sistem tracer study yang secara terencana dan terjadwal. Nanti kita sudah rencanakan tiap alumni tiap tahun mengadakan pertemuan besar. Setelah itu dari prodi-prodi juga sudah memiliki rencana tiap semester selalu menggunakan sistem tracer study untuk mendata alumninya. Kita punya sistem juga video ketika ada alumni kita sama-sama. Nanti di sistem itu ada testimoni alumni. Jadi alumni dimanapun juga dengan adanya media sosial ini memudahkan kami untuk men-tracer. Nah, jadi secara data itu hampir 80-90% itu mahasiswa tamatan kami sudah tersebar dan sudah bekerja di segala lini baik negeri maupun swasta, baik yang linear maupun tidak linear ya. Apalagi di era sekarang ini juga bisa membantu masyarakat juga ya. Betul. Bagaimana untuk cara untuk menggunakan ini alat-alat seperti sekarang ini yang memang harus dituntut untuk menggunakan produk atau handphone dan lain sebagainya untuk proses pembelajaran. Nah, ini juga tadi sempat disinggung berkaitan juga kalau di atas kertas itu ya ada, tetapi bagaimana juga action di lapangan. Kembali lagi kesiapan juga ini. Dengar-dengar tanggal 6 ya untuk wisudanya. Ya, jadi panitia sudah merencanakan wisuda, tapi tentunya akan berkoordinasi dengan namanya tim COVID ya dari kota atau ini. Bagaimana kerumunan sehingga kita siasati ada plan A, plan B. Kalau plan A memang wisuda seperti sebelumnya, plan B-nya kita bisa daring seperti ada beberapa kampus di Jawa perkuliahan daring. Kemarin saya lihat di Undana juga wisudanya daring. Jadi itu sudah disiapkan strateginya itu, dan tanggal 6 kita sekitar 170-an ya mahasiswa sudah ready, sudah siap untuk wisuda tanggal 6 Oktober nanti. Baik, dan artinya segala kesiapannya sudah hampir mendekati 100% lah untuk menuju ke proses wisudanya. Oke, baik. Dan di samping itu juga Pak Ignas, tentu di saat proses wisuda, di saat juga tentu banyak harapan juga yang akan disampaikan kepada para wisudawan di saat nanti terjun ke lapangan. Ya, jadi bukan di atas kertas saja nih, actionnya yang nanti dinilai oleh masyarakat itu. Nah, ini seperti apa? Tentu juga harapan dari seorang pemimpin di kampus Stikom Uyalindo. Harapan kita tentunya dari segi kemampuan, kompetensi dia, setelah dia sudah lulus, dia memegang ijazah Eskom, tentunya banyak peluang, banyak hal di dunia kerja, banyak tantangan. Ya, saya berharap bahwa seluruh alumni semua mengikuti ritme, mengikuti tantangan-tantangan dunia global dan bisa masuk bekerja dimanapun juga ya. Dan saya rasa kita dunia IT kita sudah siapkan semua ya kemampuan mereka sehingga dimanapun juga dia bekerja tentunya dia sudah siap dengan kondisi itu. Dari segi karakter, kepemimpinan, kita juga dari bidang kemahasiswaan juga selalu menyiapkan mereka, bagaimana leadershipnya, bagaimana teamworknya ya, kayak gitu, sehingga ketika dia turun ke dunia kerja, dia tidak canggung ya, minimal dia sudah punya confidence ya. Baik, dan yang paling terakhir dari obrolan kita pagi ini Pak Ignas, tentu banyak harapan juga, tapi sebagai closing statement lah dari obrolan kita, mengajak juga untuk Anda pemirsa juga yang sementara menyaksikan obrolan pagi. Silakan Pak Ignas. Oke, jadi kampus kita punya jargon yang namanya the real education. Jadi kalau adik-adik dimanapun berada ya, tamat SMA, masa depan adalah IT ya. Kita tahu bahwa transformasi digital sekarang ini sangat cepat, sehingga kampus kami siap menampung adik-adik yang mau berjuang, ya, memiliki yang namanya digital talent, talenta digital, dan kami juga siap kita bersama-sama ya, mengantarkan adik-adik sebagai seorang sarjana yang komplit, ya, sarjana yang sesungguhnya. Jadi the real education itu benar-benar kami terapkan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ignas untuk informasi sama-sama. Dan kita sudah lebih dekat lagi dengan Stikom Uyalindo Kupang. Alamatnya di
Jalan Perintis Kemerdekaan 1, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oibofu, Kota Kupang. Baik, lebih jelasnya sudah disampaikan. Dan untuk Anda pemirsa juga, semoga dengan hadirnya kampus Tikom Uyelindo Kupang memberikan lagi warna baru untuk Anda di dunia pendidikan, menentukan pilihan Anda, ya. Jadi jangan ragu lagi untuk bergabung bersama dengan kampus Tikom Uyelindo Kupang. Sekali lagi terima kasih, dan juga Sama-sama. untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan kita pagi ini bersama dengan Ketua Stikom Uyelindo Kupang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Saya David Michael. Sampai jumpa.